إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Para rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Nah, kemarin sudah disebutkan bahwa hukuman ketentuan hukum had bagi pelaku zina itu memiliki 3 kekhususan. Yang pertama yaitu apa? Dia dibunuh dengan cara yang paling dahsyat, yaitu dengan cara dirajam, ya, dilempari batu sampai mati. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kaum muslimin tidak larut dengan sikap belas kasihan, ya, terhadap mereka dalam perkara agamanya. Artinya jangan sampai karena faktor kasihan dan sebagainya dan tidak dijalankan hukuman itu kepada mereka. Tidak boleh. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukuman itu harus disaksikan oleh kaum muslimin. Jadi tidak boleh rajam itu misalnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini supaya orang bisa mengambil pelajaran dari pelaksanaan hukum itu. Kemudian ada lagi, ya, pembahasan wa qad ikhtalafa an-nas hal yadkhul al-jannata maf'ulun bihi. Ya, apakah akan masuk surga, ya, orang yang melakukan zina itu. Nah, maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Orang yang melakukan zina, ada yang mengatakan dia bisa masuk surga, ada yang mengatakan tidak akan masuk surga. Nah, adapun para ulama yang mengatakan bahwa mereka ini tidak akan masuk surga, mereka berdalil dengan beberapa perkara. Pertama yaitu dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah katakan la yadkhulul jannata waladuz zina. Tidak masuk surga anak zina. Nah, maka mereka mengatakan kalau seperti ini keadaan anak hasil perzinaan, padahal dia nggak ada dosa kan? Nah, ya. Maka tentu pelaku zina itu lebih dahsyat lagi, ya kan? Karena kalau anak yang dihasilkan dari perbuatan zina itu tidak masuk surga, padahal dia nggak ada dosa, nggak ada apa kan? Coba. Maka pelakunya tentu lebih tidak masuk surga lagi. Ya. Ya, mereka mengatakan anak hasil zina itu merupakan sumber kejelekan. Ya. Dan dia tidak akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Mengapa? Karena anak zina itu apa? Diciptakan dari air mani yang jelek, dari bibit yang jelek. Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa jasad, jadi anggota badan yang tumbuh dari perkara yang haram, itu kan dia lebih berhak untuk masuk neraka. Nah, ini bibitnya adalah jasad itu diciptakan dari
air mani yang haram. Katanya. Mereka lebih pantas untuk masuk neraka. Ya, ulama ini. Ya, maka pelaku itu lebih jelek daripada anaknya. Nah, sehingga mereka lebih pantas untuk tidak mendapatkan taufik kepada kebaikan, dihalangi dari kebaikan. Ya, seandainya pelaku zina itu dia berhasil mengerjakan amal-amal kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia kemudian mengerjakan amalan-amalan yang merusaknya. Nah, ini pendapat apa? Yang mengatakan bahwa pelaku zina itu tidak akan masuk surga dari beberapa sudut pandang tadi. Ya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu apa? Ulama yang menyatakan bahwa pelaku zina ini bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Nah, sehingga dikatakan kalau seseorang itu bertaubat dari musibah tersebut, dari perkara kejelekan tersebut, kemudian dia mendapatkan taubatan nasuha, setelah itu dia mengerjakan amal kebaikan, kemudian di masa tuanya lebih baik daripada masa mudanya, ya, maka akan diganti kejelekan itu dengan kebaikan. Dan akan dicuci, ya, kejelekan-kejelekan itu dengan berbagai macam amal ketaatan dan amal-amal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahan matanya, dia jaga kemaluannya dari perkara-perkara yang haram. Kemudian dia jujur dalam berumuamalah dengan Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini dia akan dimaafkan. Dan dia termasuk penduduk surga. Karena Allah Ta'ala itu mengampuni dosa secara total. Kalau orang itu bertaubat. Ya, karena taubat itu apa? Menghapus seluruh dosa. Sampai perbuatan syirik. Sampai kekafiran yang itu lebih besar daripada dosa zina. Itu pun kalau pelakunya bertaubat, maka apa? Akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Nah, ya, maka barang siapa Allah Ta'ala memberikan jaminan terhadap siapa saja yang dia bertaubat, apakah dari perbuatan syirik, dari membunuh jiwa yang tidak dihalalkan, dari berzina, Allah akan mengganti kejelekan-kejelekan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dan ini adalah hukum, ketentuan hukum bagi seluruh orang yang bertaubat dari perbuatan dosa-dosanya. Jadi siapapun yang bertobat, Allah akan maafkan semua dosa-dosanya. Ya, kalau memang dia bertobat. Tapi nanti kan ada orang itu bertobat dari sebagian dosa. Jadi misalnya dia punya dosa 10, aku tobat 5 aja. Yang 5 ini belum. Maka yang diampuni ya 5 ini aja. Kan begitu. Jadi semua dosa yang dia bertobat atasnya, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti kejelekan dengan kebaikan. Nah. Ya. Allah katakan di surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni ya dosa-dosa semuanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, maka cakupan ayat ini apa? Ya umum. Tidak ada pengecualian atas satu dosa, tidak ada. Ini kalau apa?
keadaan pelaku zina itu apa? Berubah menjadi lebih baik, bertobat dan seterusnya. Adapun kalau pelaku zina itu di masa tuanya atau semakin bertambah umurnya, keadaannya lebih jelek daripada masa mudanya, ya, dia tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat, ya, tidak pula mengerjakan amal saleh, dia tidak menutup apa yang telah terluput dalam kehidupannya, ya, dia tidak mengganti kejelekan dengan kebaikan, maka orang seperti ini, orang yang seperti ini keadaannya, ya, dia sangat jauh untuk mendapatkan taufik husnul khatimah. Ya. Jadi orang yang terus dia melakukan kejelekan, tidak bertaubat, tidak mengerjakan amal soleh, tidak segera menutup kekurangan-kekurangan amal kebaikannya, nah, maka yang seperti ini dia sangat jauh untuk mendapatkan apa? Husnul khatimah. Dan ini sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan dia. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghukum atas satu kejelekan dengan kejelekan yang lain. Jadi hukumannya mungkin tidak berupa musibah, tidak berupa hilang hartanya, tapi bisa jadi apa? Orang berbuat jelek, hukumannya apa? Allah tidak jadikan dia bertaubat, tapi dia akan melakukan kejelekan berikutnya. Bisa seperti itu. Ya. Sehingga watatadha'afu uqubatu sayyiati ba'daha bi ba'd. Sehingga menjadi berlipat hukuman kejelekan itu sebagian dengan sebagian yang lain. Ya, sebagaimana kebaikan pun juga mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat. Nah, ini. Maka beliau kemudian memberikan contoh-contoh keadaan orang-orang yang terhalangi dari husnul khatimah. Ya, idza nadarta ila hali katsirin minal muhtadirin wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnul khatimah uqubatan lahum ala a'malihim sayyi'ah. Kalau engkau perhatikan keadaan kebanyakan orang yang sedang sakaratul maut, engkau akan dapati bahwa mereka terhalangi dari mendapatkan husnul khatimah. Ini sebagai hukuman dari perbuatan jelek yang mereka lakukan. Ya, jadi selama ini mungkin perbuatan jeleknya tidak terbalas, kan? Aman-aman aja. Dia berbuat maksiat aman aja. Hartanya aman, tidak ada sakit, tidak ada apa, bahkan mungkin rezekinya makin lancar. Bisa seperti itu. Tetapi ternyata nanti Allah hukum dia ketika dalam keadaan sakaratul maut. Dia terhalangi dari mendapatkan husnul khatimah. Nah, di akhirnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Abdurrahman Al-Ishbili rahimahullah, wa'lam anna lis-su'il khatimati a'adana Allah minna asbaban wala turukun wa abwabun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya su'ul khatimah, ya, semoga Allah melindungi kita, bahwasanya su'ul khatimah itu memiliki sebab-sebab, memiliki jalan-jalan dan pintu-pintu yang mengantarkan kepada su'ul khatimah. A'dhamuha, sebab terbesar, pintu terbesar yang mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah adalah apa? Al-inkibabu ala dunya wal i'rad 'anil akhirah. Sibuk dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ya, dia
konsentrasi, orientasinya hanya kepada apa? Perkara-perkara duniawi terus. Bahkan dia berpaling dari negeri akhirat. Juga wajur'atu ala ma'asillah. Nah, di antara sebab terbesar lainnya adalah apa? Keberanian untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, bahkan bisa jadi kan, seseorang itu terkalahkan dengan berbagai macam kesalahan, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dikalahkan dia untuk berpaling. Ya. Sehingga dia berani melakukan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Sehingga apa? Akhirnya hati dia itu dikuasai oleh kemaksiatan itu. Akalnya ditawan oleh kemaksiatan. Ya. Sehingga meskipun dia paham, ini tidak benar ini, tapi dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Hati dan akalnya sudah dikuasai dan ditawan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga hilanglah cahaya yang dia miliki. Kemudian tertutuplah hati dan akalnya dengan kemaksiatan tersebut. Maka dari situ tidak bermanfaat lagi peringatan. Ya. Tidak ada faedah nasihat-nasihat yang diberikan kepada. Coba. Jadi karena sudah terkalahkan ya dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya keadaan seperti ini. Ya. Bahkan bisa jadi datang kematian kepadanya dalam keadaan seperti ini. Ya. Ya. Dia mendengar seruan dari tempat yang jauh, tapi tidak jelas maksudnya apa. Dia tidak tahu apa yang diinginkan, meskipun diulang-ulang. Ya. Jadi dia dengar ketika mau mati itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tahu, tapi dia nggak bisa. Nah, ya, maka kisah-kisah tentang sakaratul maut itu banyak. Baik kisah-kisah dari orang-orang terdahulu maupun kisah-kisah orang sekarang. Nah nanti silakan. Ya, kita mungkin kalau diperlukan kita kunjung ke rumah sakit. Ya, kunjungan ke rumah sakit umum. Ya. Nanti kita tanya kan di rumah sakit itu mesti ada bagian kerohanian, Pak. Nah, tanya di situ. Pengalaman kerja dia selama ini bagaimana? Ya, apa yang dia saksikan, apa yang dia alami ketika mentalkin orang yang mau mati. Bulan itu ceritanya macam-macam. Ya, ceritanya macam-macam. Ya. Saya punya teman ya di PKU. Di PKU Muhammadiyah itu. Ini ceritanya macam-macam. Ada yang ditalkin ya lancar aja, bisa. Ada yang ditalkin malah ngeludahi. Ya, temen ini talkin wah diludahi itu. Ya, ada yang baru didatangi udah teriak-teriak gak karuan. Ada yang sampai 3-4 hari begitu terus gak mati-mati. Teriak-teriak terus. Ya, yang seperti ini kunjungan itu. Ya kalau mau piknik seperti itu bermanfaat. Ya.
mempersiapkan diri kita untuk mengambil pelajaran bagaimana kematian itu. Nah, pernah disebutkan bahwa sebagian pengikut An-Nasir, yaitu khalifah, dia kedatangan kematian, ya, dia mengalami sakaratul maut. Maka anaknya itu mentalkin dia. Qul la ilaha illallah. Wahai ayah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi apa jawaban dia? An-Nasiru maulaya. Nasir itu adalah tuanku. An-Nasir, khalifah, itu tuanku. Diulang lagi talqin itu, jawabannya juga sama. Karena memang dia adalah pengikut setia dari An-Nasir. Sampai kemudian dia pingsan. Setelah siuman, ngomongnya gitu lagi. An-Nasir maulaya. Nasir itu adalah tuanku. Seperti itu. Ya. Ketika ditalkin lagi, wahai ayah, ucapkan la ilallah, tetap ngomong seperti itu. Bahkan terakhir dia ngomong, wahai anakku, sesungguhnya An-Nasir itu akan mengenal dirimu dengan melalui pedangmu. An-Nasir akan mengenal dirimu dengan pedang yang kamu bawa. Maka bunuh, kemudian mati. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, ya di antara juga oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya seseorang itu nanti wasiat. Jadi ketika orang sakaratul maut itu nanti keadaannya ya tergantung konsentrasi dia kemana selama hidupnya. Apa yang dia pikirkan selama ini, apa yang dia konsentrasikan dirinya kepada suatu, itu nanti akan dia ucapkan ketika sakaratul maut. Nah, juga dikatakan bahwa ada seorang yang mau meninggal dunia. Maka dikatakan kepadanya, Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Maka ini orang yang sakaratul maut mengatakan, ad-daru fulani yasluhu fiha kadza wal bustanu fulani fa'alu fi kadza. Rumah sana itu tolong diperbaiki ininya. Ya, rumahnya itu tolong diperbaiki. Perbaiki pintunya, mungkin perbaiki kamar mandinya dan sebagainya. Kemudian kebun yang di sana itu tolong kamu kerjakan begini. Sekali lagi karena konsentrasi hidupnya ke situ. Ya. Juga ada orang, kata beliau, ketika mau mati, ditalkin, ucapkan la ilaha illallah, dia katakan apa? Da ya zadah dalam bahasa Persia, yang artinya adalah apa? 10 itu dengan 11. Artinya 10 itu harus ditukar dengan 11. Nah, ini riba kan di sini. Nah, juga ada seorang ditalkin, ucapkan la ilaha illallah, dia malah balik bertanya, aina tariqu ila hamamil minjad? Mana jalan yang menuju ke pemandian minjad? Nama tempat pemandian umum waktu itu. Nah, ternyata kata beliau, kok aneh orang ini mau mati kok tanya jalan ke pemandian umum. Ternyata ada kisahnya. Ada kisah bahwasanya ada seorang laki-laki, dia berdiri di depan pintu rumahnya. Dan pintu rumahnya itu mirip dengan pintu pemandian umum minjad. Kemudian tiba-tiba lewat seorang perempuan cantik. Dia tanya, aina tariqu ila hammamil minjad? Ya, kemana
jalan menuju ke pemandian minjab. Kata orang itu, hadza hamamul minjab. Ini ya di sini ini. Dia tipu perempuan itu kan. Ya, maka pada khatib dar wa dakhala wara'ah. Kan? Perempuan itu masuk karena disangkanya apa? Pemandian umum. Kemudian laki-laki ini pun ikut masuk dari belakang dia. Ya, maka setelah perempuan itu sadar bahwa ternyata dia ditipu, maka dia berada di rumah laki-laki ini, ya, maka si perempuan ini pun memasang strategi, ya. Nah, maka dia tampakkan rasa senang, rasa gembira, ya, bisa berduaan dengan laki-laki itu. Maka dia katakan, ya sulfa yakuna ma'ana ma yatibu bihi aishuna wa taqarru bihi uyununa. Wah, ini bagus kalau ada bersama kita itu ya benda-benda yang membuat kehidupan kita lebih baik, yang menunjukkan pandangan mata. Nah, dia minta fasilitas apa begitu yang menyenangkan begitu. Ya. Jadi si perempuan ini pura-pura menerima kan, mau diajak berzina, tapi tolong carikan ini kan begitu. Maka laki-laki mengatakan, ya sebentar, saya akan datang membawa apa yang kamu inginkan. Maka dia pun keluar, meninggalkan perempuan itu di rumahnya. Cuman dia lupa nggak ngunci pintunya. Maka akhirnya apa? Perempuan itu lari kan? Lari. Dan laki-laki itu datang dengan membawa apa yang dia butuhkan. Tapi ternyata apa? Nah, perempuan itu sudah tidak ada. Sudah pergi. Ya. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu faham ar-rajul. Maka laki-laki itu pun, kalau bahasa kita stres gitu ya. Jadi sedih dan seterusnya. Ya. Dan dia senantiasa ingat dengan perempuan itu. Ya. Karena memang dia cantik. Ya. Maka akhirnya apa? Ya, dia jalan-jalan dia akhirnya. Ya. Sambil mengatakan, ya, wahai orang yang mengatakan pada suatu hari, ya, orang yang mengatakan kemana? Jalan ke pemandian minjab. Dia terus keliling sambil mencari perempuan itu dengan mengatakan kalimat-kalimat tadi. Maka suatu hari ketika dia mengatakan kalimat itu, perempuan yang tadinya apa? Kena tipu itu tahu dia. Ya, ketemu gitu. Ya. Maka dia mengatakan jayu. Ya, jadi laki-laki yang jahat. Apa? Bahasa kita mungkin gemo begitu. Nah. Ya. Maka dia katakan, kenapa engkau dulu tidak bersegera sehingga engkau bisa menguasai perempuan itu? Atau kenapa engkau tidak jaga atau tidak kunci pintu rumahmu? Nah, maka semakin stres lah orang ini, ya kan? Nah, kenapa dia mati dalam keadaan seperti itu? Nah, jadi itu tadi, mati dalam keadaan dia mengatakan kemana jalan yang menuju kepada pemandian minjab. Nah. Maka diceritakan juga bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau menangis dari malam sampai subuh. Ya, malam hari sampai subuh. Maka ketika subuh, maka dikatakan kullu hadza khaufan minad durub. Maka orang-orang pun berkomentar.
bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri menangis semalaman itu karena takut kepada dosa. Maka Sufyan pun mengambil tanah, ya kan, debu begitu, dan dikatakan adz-dzunubu ahwan min hada, dosa itu lebih ringan daripada debu-debu ini. Wa inna ma'afi min khaufis su'il khatimah. Akan tapi sesungguhnya aku menangis semalam itu karena takut dari apa? Su'ul khatimah. Ya, terlebih sekali lagi kematian kita tidak tahu kapan akan datang menjemput kita. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini menunjukkan tentang betapa dalamnya keilmuan beliau. Di mana beliau takut, khawatir untuk dihinakan oleh dosa-dosanya ketika menjelang kematian. Takut untuk apa? Dihinakan oleh dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika mau mati. Nah, ini nggak bisa ditutup-tutupi. Nah, sehingga dia terhalangi untuk mendapatkan apa? Husnul khatimah. Ini yang betul-betul kita khawatir. Maka tadi saya katakan, bisa jadi kan, kita berbuat dosa sekarang itu, nggak ada apa-apanya. Kita nggak mendapatkan musibah, kita nggak mendapatkan kekurangan. Mungkin tambah makmur aja kita ini, lancar-lancar saja keuangan kita, kesehatan kita. Tapi yang kita khawatirkan adalah apa? Bagaimana dosa ini akan membawa dampak ketika kita mau mati. Itu yang dikhawatirkan. Bagaimana seseorang dihinakan oleh Allah Ta'ala karena dosa-dosanya ketika menjelang kematian. Ini suatu yang sangat dahsyat. Nah, ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda, sahabi jalil, Abu Darda radhiyallahu ta'ala, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, maka beliau pingsan. Kemudian satu siuman, sadar. Maka beliau membaca, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami balik hati-hati mereka dan pandangan mata mereka sehingga seperti keadaan orang yang tidak beriman pada awalnya. Dan kami biarkan mereka tenggelam di dalam sikap melampaui batas. Jadi yang dikhawatirkan di balik hati-hati kita, di balik pandangan mata kita, sehingga seakan-akan kita ini menjadi orang yang tidak pernah beriman sebelumnya. Ini yang kita khawatirkan. Nah, maka lihat bagaimana salaf betul-betul mengkhawatirkan terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Salaf betul-betul takut dengan dosa. Itu apa? Takut kalau dosa-dosa tersebut menghalangi dia dari husnul khatimah. Ini. Jadi kalau misalnya orang berbuat dosa, kemudian duitnya hilang, itu masih ringan. Orang berbuat dosa, kemudian sakit, itu masih ringan. Yang dikhawatirkan oleh salaf adalah apa? Orang berbuat dosa, satu apa? Dia terhalangi dari husnul khatimah. Nah. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa wa'lam anna su'al khatimati a'adhanallahu ta'ala minna la takunu liman istaqama dhahiru wa saluha batinu. Ketahuilah bahwasanya
su'ul khatimah itu tidak terjadi pada seseorang yang zahirnya itu istiqamah, batinnya baik. Jadi su'ul khatimah tidak akan terjadi pada orang yang secara zahir itu apa? Dia istiqamah di atas agama, kemudian batinnya juga bersih. Nah, jadi tidak penampilannya bagus, batinnya jelek. Ya, kalau penampilannya bagus, batinnya itu jelek, ya akan terbongkar ketika mau mati. Kan banyak, mungkin ada orang tuh heran. Itu masuk Pak Haji begini-begini, Masya Allah, di kampung alam kok mati di hotel di atas perut seorang pelacur. Pernah terjadi seperti ini di daerah Pantura sana. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah, berarti kan ada sesuatu yang dia tutup-tutupi. Ya kan? Yang orang tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ya. Ada seorang yang baik, kelihatannya bagus, tapi kok matinya jelek. Nah, ini berarti ada perkara batin yang dia tidak baik. Nah, maka tidak terdengar yang seperti ini dan tidak ada diketahui. Artinya tidak pernah terdengar berita, tidak pernah diketahui adanya orang yang istiqomah secara zahir dan batinnya baik kok mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu tidak ada. Ya. Wa inna takunu liman lahu fasadun fil aqidati aw israrun 'ala al-kaba'ir. Tetapi yang kita dengar, yang kita ketahui bahwasanya su'ul khotimah itu terjadi pada orang yang rusak akidahnya dan terus melakukan dosa besar. Nah, wa iqdamun 'alal 'adha'im, dan dia terus melakukan perkara-perkara dosa besar. Nah, farubama ghalaba dzalika 'alaihi hatta nazala bil maut qabla taubati. Bahkan bisa jadi orang itu terus dalam keadaan seperti itu sampai datang kematian kepadanya sebelum dia sempat untuk bertaubat. Nah, sehingga dia sudah terlanjur mati sebelum memperbaiki apa yang ada dalam hati. Nah, dia sudah mati sebelum sempat beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga syaitan yang memenangkan pertempuran pada saat itu. Nah, makanya kita harus hati-hati, karena memang sebab-sebab ini luar biasa dan ya, bahwa orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang istiqomah. Ya. Diceritakan juga bahwa ada seseorang di Mesir, ceritanya Mesir. Seorang laki-laki yang dia tinggal di masjid, bayangkan, tinggalnya di masjid. Dia ini tukang adzan. Ya. Dia yang tukang iqamah. Dia yang ngurusi sholat. Subhanallah. Pada diri orang itu terpancar ketaatan, cahaya ibadah. Subhanallah. Jadi orang kalau melihat dia ini luar biasa orangnya. Bayangkan, tinggalnya di masjid, bagian adzan, iqamah, sholat. Juga apa? Nampak pada diri orang itu apa? Tadi cahaya ketaatan, cahaya ibadah. Nah, kemudian suatu hari dia naik tangga, nah, mau ke puncak menara dalam rangka menunaikan apa? Azan. Nah, di bawah menara itu ada rumahnya seorang Nasrani. Bawah menara. Maka fattala afiha, maka laki-laki ini nengok ke rumah itu. Kan di atas kan? Ya, dia coba nengok. Berarti dia melepaskan apa? Pandangan. Ingat kemarin apa?
Pintu maksiat ada berapa? Pintu maksiat ada 4. Pandangan, bisikan, Nah, yang ketiga apa? Lisan, pembicaraan, itu tindakan. Nah, ini dia lihat. Dari atas menara itu dia melihat ke rumah Nasrani tadi. Farah bin atas sahibid dari. Wah, dia melihat anak perempuan pemilik rumah itu. Terfitnah dia. Cantik ini perempuan. Coba. Terfitnah. Akhirnya apa? Nggak jadi azan dia. Turun dari tangga itu menemuinya. Masuk ke rumahnya. Maka perempuan itu berkata, Masya'aluka, ma turid. Ada apa kamu? Apa yang kamu inginkan? Maka laki-laki itu, saya ingin kamu. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kamu. Kenapa? Kata perempuan itu. Anak Nasrani ini. Kenapa? Qad sabaiti lubbi wa qatti bi majami qalbi. Ya, karena engkau telah menawan hatiku. Nah, bahkan engkau telah mengambil seluruh hati dan perasaanku. Ya. Maka dikatakan la ujibuka ila ribatin abadan. Ya. Aku tidak meragukan hal itu selamanya. Maka laki-laki itu mengatakan, bagaimana kalau aku menikahi kamu? Perempuan mengatakan, oh tidak bisa. Engkau Muslim, aku seorang Nasrani. Dan bapakku tidak akan menikahkan diriku dengan kamu. Coba. Ya. Jadi laki-laki saking terfitnahnya seperti ini. Sudah kalau gitu saya nikahi kamu. Jawabannya apa? Tidak bisa. Kamu Muslim, saya seorang perempuan Nasrani. Dan bapakku pasti tidak akan mau menikahkan diriku dengan dirimu. Kalau Atanassar, udah kalau gitu, saya akan masuk Nasrani. Bayangkan, seorang yang tinggal di masjid, tukang adzan, tukang qomat, ngurusi sholat, subhanallah, hanya gara-gara ngelihat sebentar kok langsung. Kalau gitu saya masuk Kristen. Kata perempuan itu, ya terserah kamu. Kalau kamu melakukan, lakukan aja. Ya. Fatanassara rajul. Maka kenapa? Orang itu pun masuk Nasrani. Nah, kenapa? Dinikahkan. Oleh bapaknya tadi, bapak perempuan Nasrani tadi, dinikahkan. Kemudian fa'aqama ma'hum bid-dar. Maka akhirnya apa? Laki-laki ini yang semula tinggal di masjid, akhirnya tinggal di rumah Nasrani tadi. Falamma kana sa'atna idzalikal yaum. Nah, pada hari pernikahan itu, ya, di pertengahan hari, maka dia naik ke atap. Naik ke atap. Karena memang ya rumah-rumah orang dulu, orang-orang sana itu kan tidak pakai genteng. Pakainya ini cor-coran. Ada kalau orang kaya cornya pakai semen, kalau orang miskin cornya pakai tanah. Naik ke atap. Tiba-tiba jatuh. Kemudian mati. Berarti apa? Dia belum merasakan perempuan itu. Nah, ya kan baru nikah, terus tinggal di situ, ya, terus naik ke atas, jatuh mati. Itu musibah seperti itu. Ya. Jadi dia tidak menikmati perempuan yang dia inginkan, dan agamanya pun akhirnya apa? Gila. Itu seperti ini. Fitnah ini seperti ini. Nggak dapat dua-duanya. Nah.
Juga ada dikisahkan seorang laki-laki yang jatuh cinta. Ya, jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ya, jadi saking cintanya itu luar biasa sampai, ya, cuman di sini apa? Cintanya itu dihalangi, ya, oleh seseorang. Ya, akhirnya apa? Laki-laki ini sakit sampai ngeletak di atas kasur, nggak bisa bangun, sakit. Karena apa? Tidak bisa ketemu dengan kekasihnya, dengan perempuan yang dia cintai. Ya. Ya. Jadi ketika mendengar sakit, si perempuan tuh pengen nengok, tapi tidak boleh. Sama orang tuanya tidak boleh. Nah, sedangkan perantara, ini punya perantara ini, dua orang yang saling jatuh cinta ini punya perantara terus antara keduanya itu saling menghubungkan. Ya, karena dulu belum ada HP ya. Kalau ada HP mungkin SMS-an itu atau telepon. Nah, ini dulu kan belum ada, sehingga ketika mau ini kabar apa ya harus punya kurir. Nah, kemudian dikabarkan kepada orang yang sakit ini bahwa orang yang dicintainya itu mau menengok dia, mau datang dan bicara dengannya. Maka apa? Langsung sehat itu. Langsung sehat, sembuh. Ya, langsung sembuh. Ya, karena saking senangnya. Ya, maka dia menunggu waktu yang dijanjikan. Ya. Ya. Tapi ketika sedang menunggu tiba-tiba datang kurirnya dan mengkabarkan bahwa sesungguhnya dia tadi sudah berangkat bersama saya. Tapi sampai di tengah jalan dia balik. Nah. Ya, dan saya sudah sampaikan bahwa kamu senang, kamu nunggu, ingin bicara begini-begini. Ya. Ya. Tapi kemudian perempuan itu ingat bahwasanya aku tidak mau masuk ke tempat yang menjadikan diriku tertuduh. Ya, bagaimana seorang perempuan masuk ke rumahnya laki-laki? Ya. Nah. Ya. Aku tidak mau masuk ke tempat yang menjadikan diriku tertuduh. Nah, kata si perantara, saya sudah berusaha untuk melobi. Tapi ternyata dia tetap tidak mau dan balik. Mendengar berita seperti ini, ya, maka dia jatuh sakit lagi. Bahkan lebih parah dari sakit yang pertama. Nah, kemudian muncul, dilihat pada laki-laki itu apa? Tanda-tanda kematian. Ya, sakaratul maut. Maka dalam keadaan sakaratul maut ini dia mengucapkan kalimat, ya salmu, ya rahatal alil, ya shifa'al mudnaf an-nahil, ridhaka ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalil. Ya, wahai salam, wahai yang melapangkan penyakit, artinya yang bisa meringankan sakit, yang bisa menyembuhkan, ya, perasaan yang tersiksa ini, sesungguhnya keridhoanmu lebih saya inginkan daripada rahmat al-khaliqu al-jalil. Jadi keridhaan perempuan itu lebih dia harapkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Kan tadi kan dia kan balik, nggak mau kan. Ya. Maka dikatakan ittaqillah ya fulan.
Ya. Wahai fulan, takwalah kamu dari Allah. Masa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Masa kecintaan seorang perempuan lebih kamu harapkan, lebih kamu inginkan daripada rahmat Allah Tabaraka Ta'ala? Nah, maka takutlah kamu Allah Ta'ala. Ya, dikatakan dia seperti itu. Maka saya pun berdiri, meninggalkan laki-laki itu dan belum sampai melewati pintu rumahnya, terdengar suara kematian. Coba. Ini semua adalah apa? Contoh-contoh dari su'ul khotimah. Dan di mana su'ul khotimah ini merupakan salah satu dampak dari perbuatan dosa. Nah, maka kita hendaknya apa? Ini adalah dampak yang sangat dahsyat, yang paling mengerikan dan sangat membahayakan bagi kita. Su'ul khotimah ini. Ya. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca ini, Allah berikan taufik kepada kita, dengan istiqomah kepada kita, sehingga kita terus bisa di atas ketaatan, dijadikan kita tidak suka dengan perkara-perkara kekufuran, kefasikan. Nah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Nah, subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.